Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Pada pertemuan kali ini kita melaksanakan pembelajaran secara virtual karena kasus COVID-19 yang terus meningkat sehingga membuat kita terpaksa melaksanakan pembelajaran secara virtual. Nah, walaupun secara virtual semoga tidak menjadi penghambat untuk kita dalam menuntut ilmu. Baik Ananda semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Silahkan Ananda dengarkan dan pahami dengan baik. Materi kita hari ini adalah tentang surat niaga, di mana topik bahasan kita terdiri dari dua macam, yaitu pengertian dari surat niaga dan jenis-jenis dari surat niaga. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah pengertian dari surat niaga. Nah, kita lihat dari namanya bahwa surat niaga terdiri dari dua kata, yaitu surat dan niaga. Sebelumnya kita bahas mengenai surat, bahwasanya surat adalah media tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain, yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi, berita, atau sebagai alat komunikasi. Kemudian niaga. Nah, pasti kita mendengar kata niaga, pemikiran kita itu tentang dagang, jual beli, dan keuntungan. Lalu apa sih itu surat niaga? Nah, surat niaga itu sesuai dengan namanya, secara sederhana dapat diartikan sebagai surat yang digunakan dalam kegiatan perniagaan. Nah, surat niaga adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan dalam kegiatan perniagaan. Nah, adapun dalam pengertian lain disebutkan bahwa surat niaga adalah surat yang dibuat oleh orang-orang atau suatu badan usaha ataupun perusahaan untuk mencari keuntungan. Nah, surat niaga ini juga sering disebut dengan surat bisnis. Jadi Ananda jangan bingung, ada yang menyebutkan dengan surat niaga dan ada juga yang menyebut dengan surat bisnis, tapi makna dan intinya sama. Baik anak-anak semuanya, kita masuk materi yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis surat niaga. Nah, di mana surat niaga ini terdiri dari 13 jenis. Yang pertama yaitu surat perkenalan. Nah, surat perkenalan ini merupakan surat niaga yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendukung baik barang maupun jasa pihak lain. Nah, surat ini biasanya berisi penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan secara lebih lengkap dan lebih terperinci. Yang jenis surat yang kedua yaitu adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirimkan kepada penjual oleh calon pembeli dengan maksud dan tujuan untuk meminta informasi mengenai harga dan keadaan barang serta persyaratan mengenai jual beli barang tersebut. Nah, surat ini kita buat berdasarkan dua keadaan. Yang pertama yaitu berdasarkan iklan, yang kedua yaitu berdasarkan keinginan sendiri. Nah, bagi calon pembeli, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat permintaan penawaran ini diantaranya yaitu seperti memperhatikan hal menetapkan jenis barang dan waktu barang tersebut dibutuhkan atau diperlukan. Kemudian meminta informasi yang lengkap tentang cara pembayarannya, syarat penyerahannya, dan pengiriman barang tersebut. Nah, atau dapat pula meminta potongan harga dan sebagainya. Kemudian meminta daftar harga atau katalog, brosur, serta contoh barang yang diperlukan. Nah, jenis surat yang ketiga adalah surat penawaran. Nah, surat penawaran ini adalah surat yang biasanya dibuat oleh penjual dengan tujuan untuk menawarkan produk baik barang maupun jasa. Nah,
Surat penawaran ini biasanya dibuat atas inisiatif perusahaan atau untuk membalas surat permintaan penawaran yang telah dikirim oleh calon pembeli tadi. Kemudian yang keempat adalah surat pesanan. Nah, surat pesanan ini adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang informasi mengenai produk atau layanan yang akan mereka beli. Nah, adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun surat pesanan, seperti memperhatikan menyebutkan surat pemesanan berdasarkan surat penawaran atau iklan dan sebagainya, dan disebutkan dalam surat tersebut. Kemudian menyebutkan jenis dan jumlah pesanan, jika perlu dibuat dalam bentuk daftar agar mudah melayani dan mengeceknya. Kemudian menyebutkan cara pengirimannya bagaimana yang dikehendaki. Kemudian menyebutkan cara pembayarannya, dan selanjutnya itu menyebutkan waktu pengiriman yang dikehendaki. Menyebutkan cara pengepakannya bagaimana secara detail. Surat yang kelima yaitu adalah surat konfirmasi barang, yaitu surat balasan sebagai respon dari penjual yang ditujukan kepada calon pembeli. Nah, tujuan dari surat ini yaitu untuk memastikan barang atau jasa apa yang telah dipesan, harga total pesanan, cara pembayaran, dan detail pengirimannya. Nah, surat yang keenam yaitu adalah surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, surat pemberitahuan pengiriman barang ini adalah suatu surat niaga yang dibuat oleh penjual setelah setuju dan sesuai dengan aturan pemesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Surat ini bekerja untuk para pembeli bahwa barang siap dikirim dengan tambahan informasi mengenai kondisi barang dan asuransi jika ada. Kemudian surat yang ketujuh adalah surat penolakan pesanan, mana surat pesanan telah disampaikan bahwasanya dibuat oleh pembeli. Nah, jika ternyata penjual tidak dapat menerima, maka penjual dapat mengirimkan surat ini dengan berbagai alasan. Kemudian yang kedelapan adalah surat penagihan. Nah, surat penagihan ini dibuat jika proses jual beli barang atau jasa bersifat utang. Nah, surat ini akan dibuat oleh pihak penjual untuk kepada pembeli kapan saatnya melakukan pembayaran atau waktu jatuh temponya. Adapun jenis surat niaga yang ke-9 yaitu adalah surat pengiriman pembayaran. Nah, surat pembayaran yang dibuat oleh pembeli setelah menerima barang yang dipesan. Nah, biasanya surat ini disertai dengan jumlah uang yang digunakan, metode pembayarannya bagaimana, serta dilampirkan dengan bukti pembayarannya. Jenis surat niaga yang ke-10 adalah surat penangguhan pembayaran. Nah, surat ini dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim ke pihak penjual. Nah, biasanya surat penangguhan pembayaran ini dibuat dengan alasan karena pembeli tidak bisa membayar dalam waktu atau periode tertentu, atau dengan penjelasan lain yang mengakibatkan kegiatan pembayaran belum terlaksananya. Nah, jenis surat yang ke-11 yaitu adalah surat jawaban penangguhan pembayaran atau balasan dari surat tadi. Surat jawaban penangguhan pembayaran dibuat oleh penjual sebagai bentuk tanggapan atau jawaban dari surat penangguhan pembayaran yang dibuat oleh pihak pembeli tadi. Nah, surat ini dapat berisi penangguhan atau persyaratan pembayaran yang baru. Dia ada yang barunya gitu. Yang ke-12 yaitu adalah surat pengaduan atau klaim. Nah, surat pengaduan atau klaim ini dibuat oleh pembeli karena produk yang diterima mengalami kerusakan atau cacat, atau dirasa tidak sesuai dengan pesanan oleh pembeli tadi. Kemudian
Untuk menyusun surat pengaduan atau klaim ini, sebaiknya kita harus memperhatikan hal-hal seperti hubungkan dengan nomor dan tanggal surat pesanan. Jadi ketika kita melaksanakan surat pengaduan, jadi kita lampirkan atau kita sebutkan, hubungkan dengan nomor atau dan tanggal surat tersebut. Kemudian ungkapkan dengan bahasa yang sopan meskipun kita merasa tidak puas atas layanan mereka. Kemudian sebutkan jenis dan jumlah barang yang kita adukan. Apa benda yang kita adukan tersebut, apakah peralatannya seperti komputer yang telah cacat. Kemudian jelaskan sebab alasan logis tentang pengaduan tersebut dengan bukti yang nyata. Kemudian jelaskan penyelesaian pengaduan yang Anda kehendaki dengan tidak merugikan kedua belah pihak, seperti untuk mengganti barangnya dengan yang baru atau diminta kirimkan ulang sesuai dengan pesanan, di mana pihak pembeli tidak dirugikan dan pihak penjual juga tidak merasa dirugikan. Nah, surat niaga yang ke-13 yaitu adalah surat jawaban pengaduan. Nah, jenis surat niaga yang terakhir ini adalah surat jawaban pengaduan, yang mana surat ini dibuat oleh penjual sebagai balasan atas surat pengaduan dari pembeli tadi. Nah, surat ini berisi tentang permintaan maaf dan pemecahan masalah tersebut. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan Anda baca modul yang telah Ibu berikan pada Google Classroom dan pahami materinya dengan berbagai sumber, dan semoga ilmu yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat kepada Anda semuanya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.